Hai movie lovers semua, apa kabar? Gimana nih kabarnya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan. Anak mereka yang ketiga terlihat berlarian dan kemudian berusaha mengambil sejari tentang alien untuk mencari kelemahannya. Yang dia tahu, alien ini buta dan hanya mengandalkan pendengarannya yang sangat tajam untuk menyerang. Dan Lee juga mencoba mendengarkan siaran radio untuk mengirim pesan SOS, memberikan alat bantu dengar yang dia buat semalam. Regan terlihat marah dan kecewa karena dia yakin alat buatan ayahnya tidak akan berfungsi. Di siang harinya, Lee mengajak Marcus, anak laki-lakinya, untuk belajar mencari makan dan belajar bertahan hidup. Regan juga ingin ikut, tidak bersuara meski sangat ketakutan. Alien tersebut datang dan membunuh pria tua itu dengan sangat cepat. Malam pun tiba. Evelyn mengambil sebuah figura dan hendak turun ke ruang bawah untuk menyalakan lampu. Dia menyadari air ketubannya telah pecah, tanda akan segera melahirkan. Karena terburu-buru dan sambil menahan sakit, tanpa sengaja dia menginjak paku yang mencuat di tangga. Seketika, figura yang dia bawa terjatuh lalu pecah dan menimbulkan suara yang sangat berisik. Evelyn terduduk dan menangis karena sangat kesakitan. Dia berusaha mengangkat kakinya yang tertusuk paku. Ketika berhasil, dia segera menyalakan lampu SOS atau lampu merah untuk memberi tanda kepada Lee bahwa dia sedang dalam bahaya. Evelyn hendak naik ke lantai atas dan saat itu juga dia sangat kaget karena melihat alien telah memasuki rumahnya. Dia pun segera bersembunyi. Saat ada kesempatan, Evelyn segera naik ke lantai atas dan masuk ke dalam bathtub. Dia berusaha menahan nafas dan menahan rasa sakit kontraksi. Alien menyusul menaiki lantai atas untuk mencari sumber keributan yang tadi dia dengar. Ketika Lee dan Marcus telah sampai, dia sangat kaget karena melihat lampu SOS yang telah menyala. Dia bergegas menyuruh Marcus untuk menyalakan kembang api yang ada di tengah ladang jagung. Sementara Evelyn terlihat sangat kesakitan, darah mulai mengalir. Dia menahan suara sebisa mungkin karena alien telah berada tidak jauh di dekatnya. Dia harus menahan sakit dan menahan rasa takut jika alien itu mendengar tangisan anaknya saat lahir. Ketika sakit yang dia rasakan telah mencapai puncaknya dan dia harus berteriak untuk mengeluarkan sang anak, saat itulah Marcus berhasil menyalakan kembang api dan meledak di langit dengan sangat keras. Bersamaan dengan itu, Evelyn pun berteriak sekencang mungkin. Alien yang mendengar itu segera berlari ke arah kembang api di tengah ladang. Di tempat lain, Regan rupanya tertidur dan terbangun saat melihat kembang api di langit dan dia bergegas pulang. Lee mulai merasa resah sambil mencari Evelyn. Dia melihat darah berada di mana-mana. Hatinya semakin takut. Namun akhirnya dia berhasil menemukan Evelyn dan bayi kecilnya. Mereka berdua selamat. Setelah membawa Evelyn dan bayinya ke basement untuk memulihkan diri, sambil menangis, Evelyn meminta Lee untuk melindungi anak-anaknya. Dan saat Lee keluar dari basement, tanpa dia tahu, air tandon telah bocor karena serangan alien tadi dan memasuki area basement tempat Evelyn dan bayinya berada. Lee kemudian menuju ke ruang kerjanya untuk melihat CCTV, berharap dia bisa melihat anak-anaknya dan menemukan mereka, namun tidak terlihat apapun. Saat itu, Regan telah sampai di ladang dan bertemu dengan Marcus. Mereka kemudian naik ke atas gudang jagung. Evelyn terbangun dan sangat kaget melihat ruangannya telah setengah terendam air. Evelyn berusaha menggendong anaknya dengan sangat perlahan dan masuk ke balik ruangan yang menyerupai air terjun dadakan karena tiba-tiba Evelyn melihat alien berada di dekat kotak bayinya. Di gudang jagung, Marcus berdebat dengan Regan yang ingin pergi. Saat itu tiba-tiba Marcus terjatuh ke dalam gudang jagung yang pintunya agak longgar. Tentu hal itu menimbulkan suara keras dan berisik, sehingga alien yang berada di depan Evelyn berbalik keluar dan pergi ke arah gudang jagung. Karena hal itulah Evelyn dan bayinya selamat. Lee yang sedang mencari kedua anaknya juga mendengar suara berisik tersebut, sehingga dia segera melihat ke arah gudang jagung. Dan tak jauh dari tempatnya, alien juga terlihat berlari dengan sangat cepat ke gudang itu. Lee harus segera bertindak saat itu juga. Di dalam gudang yang diserang oleh alien, tiba-tiba alat bantu dengar Regan berdenging dengan sangat kencang dan menyakiti telinganya. Dan rupanya hal itu juga mempengaruhi alien yang pendengarannya sangat sensitif dan menyakitinya.
hingga alien itu menjauh dari gudang dan mereka berhasil selamat dan bertemu dengan sang ayah. Namun tak jauh, alien masih berada di sana. Regan dan Marcus kemudian bersembunyi di bawah mobil. Mereka melihat sang ayah terlempar setelah diserang oleh alien. Karena dekat dengan alien, alat bantu Regan kembali berdenging. Namun saat itu dia memilih mematikan alat itu karena menyakiti telinganya. Namun akibat dari itu, alien berhasil mendekat ke mobil dan berusaha menghancurkan mobil itu. Lee yang terluka parah dengan kekuatan terakhirnya memberikan kode perpisahan untuk Regan. Dia berkata bahwa dia selalu mencintainya. Tak ada jalan lain, Lee harus berteriak mengalihkan perhatian alien itu untuk menyelamatkan anak-anaknya dengan mengorbankan dirinya. Tepat pada saat itu, Marcus segera melepaskan handrem dan mobil melaju kencang ke arah rumah. Alien terus mengejar mereka hingga ke dalam rumah. Regan pertama kali turun ke ruangan ayahnya bekerja. Dia sedih melihat sisa-sisa pekerjaan ayahnya yang terus berusaha membuat alat bantu dengar untuknya. Evelyn menyuruh Marcus untuk menggendong bayi dan bersembunyi, sementara dia memegang senapan bersama Regan. Tak lama, satu alien masuk ke ruangan yang sama dengan mereka. Dia menyerang semua benda yang menimbulkan bunyi. Suasana sangat menegangkan. Dengan tangan gemetar, Evelyn mengarahkan senjata ke arah alien itu. Regan melihat ke sekeliling dan mempelajari tulisan-tulisan di dinding. Kemudian, dia teringat denging di alat buatan ayahnya. Lalu dia mencoba menyalakan alat itu dan seketika alat itu berdenging dengan sangat kencang. Alien dan Regan sama-sama kesakitan. Regan kemudian melihat mikrofon dan segera meletakkan alat bantu dengarnya ke dekat mikrofon. Dan benar saja, alien itu terlihat sangat kesakitan dan kepalanya seperti akan meledak. Lalu alien pun mati setelah Evelyn berhasil menembak kepalanya hingga hancur. Film pun berakhir. Nah, gimana? Seru banget kan teman-teman? Akhirnya mereka berhasil menemukan kelemahan alien ganas dan berhasil mengalahkannya. Kalau kalian suka dengan alur cerita film seperti ini, jangan lupa untuk subscribe ya, karena akan selalu ada film-film seru di channel ini. Akhir kata, sampai jumpa di video selanjutnya dan bye-bye.